Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Begitulah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengulas buku tema seputar hukum dengan maksud mengedukasi dan tidak ada niatan untuk mengajari, lebih-lebih lagi menggurui para praktisi hukum atau para penegak hukum dan lain-lain. Topik atau judul bukunya yaitu Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Sebab ini penting karena masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Banyak cerita dan sejarah hukum yang menunjukkan karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Begitupun sebaliknya. Kisah-kisah peradilan sesat seperti itu selalu saja terjadi dan akan terus terjadi. Karena keterbatasan hakim, jaksa, advokat, utamanya hukum acara dan hukum pembuktian. Dengan demikian, untuk meminimalisir putusan-putusan peradilan sesat tersebut, kecermatan dan dalam menilai alat bukti di pengadilan itu sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun di dalam kasus perdata. Ada perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan perdata. Di samping perbedaan jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian di dalam acara pidana dikenal dengan sistem negatif, di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran material. Sedangkan di dalam hukum acara perdata, itu berlaku sistem pembuktian positif. Yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formilnya. Nanti dibaca di KUHP atau di KUH perdatanya. Adapun perbedaan jenis alat bukti di dalam hukum acara pidana itu diatur pada pasal 184, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata, jenis alat bukti disebutkan bukti tulisan, 2 bukti saksi, bukti persangkaan, yang keempat adalah bukti pengakuan, dan yang kelima adalah bukti sumpah. Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, seprimitif apapun, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah atau memenangkan orang yang tidak berhak di dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian. Begitu sentralnya peran hukum pembuktian di dalam mencari keadilan di dunia ini, sehingga di dalam cerita-cerita kuno, baik itu yang merupakan sejarah, cerita agama, maupun hanya cerita-cerita mitos, terdapat cara-cara pembuktian unik hanya untuk membuktikan bahwa manusia tidak perlu pesimis dan masih memiliki cara untuk mendapatkan suatu kebenaran. Siapa yang tidak mendengar kisah suatu ketika ke hadapan Raja Sulaiman telah datang 2 orang ibu dengan membawa seorang anak kecil. Dan keduanya saling mengklaim bahwa anak tersebut adalah anak dari mereka. Kedua ibu tersebut memang baru melahirkan, tetapi yang salah seorang di antara kedua ibu itu telah meninggal dunia. Tentu saja hanya satu di antara mereka yang memiliki pengakuan yang benar, dan yang lainnya tidak benar. Sementara saksi-saksi tidak ada. Kemudian Raja Sulaiman yang adil dan bijak memintakan kepada pengawalnya mengambil sebilah pedang
Dan dengan pedang terhunus di tangan, Raja Sulaiman berkata, anak ini akan saya belah dua. Masing-masing ambil setengahnya. Dan itulah hukum yang adil. Ibu A berkata, saya setuju. Biar adil, belahlah anak itu. Biar dia mati sehingga masing-masing dari kami tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi ibu yang satunya berkata, jangan tuanku. Apabila itu memang keputusan tuanku, berikan saja anak itu kepada dia. Setelah itu, raja memerintahkan agar anak tersebut diberikan kepada ibu yang kedua ini. Karena dialah merupakan ibu yang sebenarnya dari anak itu. Dalam hal ini, Raja Sulaiman dapat menemukan kebenaran dengan sistem pembuktian yang menurut caranya sendiri. Yang belum ada pembuktian tes DNA pada waktu itu. Ada satu cerita lagi tentang pembuktian yang unik. Ketika Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, pada saat Zulaikha ingin memaksa Nabi Yusuf untuk memadu kasih dengannya, tiba-tiba raja datang, serta-merta Zulaikha menuduh Nabi Yusuf ingin melakukan pelecehan seksual. Tetapi Zulaikha tidak mau. Akhirnya kejadian ini diputus dengan satu sistem pembuktian, yakni dengan melihat di sebelah mana dari pakaian Nabi Yusuf yang koyak atau robek. Jika koyaknya itu di depan, berarti Nabi Yusuf memaksa dan memperkosa Zulaikha. Sebaliknya, jika koyaknya itu di bagian punggung, maka Zulaikha lah yang memaksa Nabi Yusuf. Dan ternyata pakaian Nabi Yusuf koyak di belakang. Berarti Zulaikha yang bersalah di dalam kasus ini. Oleh karena itu, buku ini sudah tentu sangat berguna bagi mahasiswa hukum, praktisi kepolisian, bahkan bagi siapa saja yang ingin mendalami bidang yang sebenarnya sangat menarik ini. Dengan demikian, kita semakin mengerti kenapa gugatan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi belum menemukan titik terang. Karena di dalam sistem beban pembuktian perdata, sebagaimana ditentukan pada pasal 163 HIR, barang siapa mendalilkan suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk mengukuhkan hak itu atau membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikannya. Selamat membaca, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.